Itu ada dua kata gereja. Yang pertama eklesia. Yang dua, nah eklesia itu artinya perhimpunan orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa, dari cara-cara dunia. Ya, jadi perhatikan, perhimpunan orang-orang yang dipanggil keluar dari cara-cara dunia. Ya, sebab itu cara-cara dunia, apalagi yang bertentangan dengan Tuhan, itu nggak boleh kita pakai. Ya, karena tidak cocok dengan kamus, dengan perkataan dari eklesia itu sendiri. Nah, kuriaken itu berarti kelompok orang yang menjadi milik Tuhan. Ya, kelompok orang yang menjadi milik Tuhan. Ya, jadi gereja itu berarti perhimpunan atau kelompok-kelompok orang yang dipanggil keluar dari dosa, dari cara dunia untuk menjadi milik Allah kalau digabung. Ya, jadi perhimpunan, kelompok, bukan sendiri-sendiri. Itu gereja, kelompok, perhimpunan. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau sendiri-sendiri itu enggak cocok, saudara-saudara. Ya. Ya, nah sekarang saya ingin sampaikan, ya, kenapa kok perlu ke gereja? Ada saya menemukan ada 7. Wah, banyak ya, saudara-saudara. 7. Kenapa kok perlu? Ya berarti amat penting, saudara-saudara. Sampai Daud aja pergi ke rumah Tuhan. Saudara merasa penting enggak rumah Tuhan? Coba kita periksa satu persatu ya. Kita baca Keluaran 4 ayat 23. Keluaran 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Iya, ya. Jadi yang pertama saudara-saudara, itu kehendak Allah ke gereja. Ya, Tuhan sendiri yang mengeluarkan orang Israel untuk beribadah, bukan untuk hal yang lain. Itu yang terutama. Wow, saudara-saudara. Ya. Kehendak Tuhan pasti baik. Setuju? Kalau tidak kehendak Tuhan pasti jelek. Jadi saudara ke gereja itu bukan kehendak Tuhan. Nah, ini firman Tuhan yang bilang. Saudara-saudara, ya. Jadi luar biasa. Puji nama Tuhan. Enggak mau ke gereja jelas bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu pergi ke gereja. Kalau enggak ke gereja selain bukan kehendak Tuhan pasti jelek. Karena Tuhan itu yang baik. Di luar Tuhan enggak baik, saudara-saudara. Itu harus ngerti, saudara-saudara. Ya, orang Israel mau keluar, tapi dihalangi oleh Firaun. Tuhan bilang anak sulungmu akan mati. Itu tulah yang terakhir. Sebelumnya ada tulah-tulah. Jadi orang yang menghalangi, Tuhan yang bela. Apa yang menghalangi saudara beribadah? Tuhan akan bela. Ya, di Solo ada toko emas, saudara-saudara. Waktu saya ada di sana, bukan toko di Solo ya, orang yang di gereja saya layani. Saudara-saudara, dia punya toko emas. Ya, minggu buka, semua buka. Tapi dia libur. Berani? Tuhan bela. Seninnya, Selasanya, langganannya 2 kali lipat. Itu benar terjadi, saudara. Di Sukoharjo, toko emasnya. Dia sendiri tinggal di Solo. Di kota kecil. Tuhan berkati luar biasa. Ya, bangun gereja dia sendirian. Selesai dia bilang, enggak punya utang kok. Beres semuanya. Luar biasa. Dulunya bangkrut. Karena dia main perempuan, main judi. Sakit enggak sembuh-sembuh. Istrinya ke gereja, dia marah, dia benturkan ke tembok. Tapi istrinya berdoa senantiasa. Akhirnya dia bertobat. Dia membangun gereja, membeli tanah lebih luas dari ini tanahnya. Saudara-saudara, ya, dia yang bangun, dia yang melayani. Cuma dia enggak mampu, dipanggillah saya. Saudara-saudara, ya, luar biasa.
Maukah saudara? Ya, kalau kita mau harus kita ikuti dong. Kalau enggak ya enggak mungkin. Sepanjang tahun, sepanjang hidup saudara, janji Tuhan tidak akan terrealisir kalau Anda tidak mengikutinya. Pasti. Ya, pendeta saya jadi besar saudara-saudara. Kenapa? Ada kata yang sangat saya terkesan buat saya. Dia bilang, setelah saya sembuh, saya bertobat. Saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam tanda petik. Bukan Kristen main-main. Sungguh-sungguh. Nah, kata di sini senantiasa. Perhatikan saudara-saudara. Kalau dia bisa datang senantiasa, itu ada halangan, tapi dia tetap datang. Penghalang-penghalang, Tuhan hancurkan Firaun. Apa yang menghalangi saudara? Ya, di sini ada yang ikut SPK, Ibu siapa? Iya, Bu Anton itu ya, suaminya namanya Anton. Dia kerja di Astra, ketat, bendahara. Saya nggak bisa ikut. Ya, saya ceritain saya dulu nggak bisa ikut kursus Alkitab. Kata istri saya, bukan orang jauh loh, istri saya yang bilang. Tapi saya paksa, bos saya bilang, boleh, oke. Tingkat kedua, istri saya lagi bilang, nggak bisa, nggak. Karena memang bosnya terkenal bukan orang percaya, saudara-saudara. Ya, nggak bisa. Saya coba lagi, bisa. Ini juga persis sama saya. Bisa. CG bisa. Tuhan menghancurkan setiap penghalang untuk kita beribadah. Catat. Apa yang menjadi penghalang bagi saudara? Tuhan akan buka jalan. Yang penting saudara punya kerinduan. Saudara punya kerinduan. Kalau saudara nggak punya kerinduan, saudara main-main. Mau enaknya saja. Punya nggak kerinduan ibadah? Ya, lalu saudara-saudara, tadi sudah ya, Tuhan memerangi Firaun. Mari kita lihat yang kedua. Ya. Kalau Ibrani 10 ayat 25, belum kita baca, coba kita baca. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, ya, ayat ini terkenal sebenarnya. Ya, jangan kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan. Ya, online bukan bertemu, saudara-saudara. Bukan perhimpunan. Ya, saudara-saudara, jangan dibiasakan seperti kebiasaan beberapa orang. Jadi memang enggak semua. Tapi ada yang ibadah. Besok kan bisa, minggu depan yang bisa. Ya, coba kalau saudara punya kekasih, bisa ditunda? Di sini banyak yang lagi mau nikah. Ada beberapa. Bisa ditunda. Saya dulu nggak bisa, saudara. Saya pasti datang. Karena ada kekasih. Saudara, Tuhan sudah jadi kekasih. Yang nggak sering datang, nggak senang datang, Tuhan bukan jadi kekasihnya. Nanti kita akan lihat, ke gereja cari siapa? Cari apa? Cari berkat, salah berat, saudara-saudara. Cari kuasa salah berat. Saya katakan, ya, harus cari Tuhan. Setuju? Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, apalagi menjelang hari Tuhan, enggak ada jalan lain kok. Ya, nanti kita akan lihat faedah-faedah yang lain, saudara. Enggak ada jalan lain. Apa persiapan kita? Ke gereja. Di situ nanti ada banyak hal yang luar biasa. Mari kita lihat yang kedua, Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Iya, ya. Jadi ini teladan Kristus, ya. Saudara-saudara, ya, Kristus Allah yang menjadi manusia, ya kan? Ada dua tugas besar. Mungkin saudara cuma tahu
Tuhan menyelamatkan. Betul, enggak salah ya, saudara-saudara. Dan di situ kita lihat saudara-saudara, Tuhan itu bukan hanya ngomong doang, omdu. Ya, dia praktekkan. Saudara-saudara, dia mengasihi saudara, dia praktekkan sampai mati di kayu salib. Ya, salib itu sebetulnya untuk kita. Salib itu gambaran neraka. Ya, tempat terkutuk, paling hina, mati yang mengerikan. Kalau enggak penjahat besar, enggak mati di salib. Dan itu dialami Kristus. Itunya sebetulnya itu yang kita alami. Itulah neraka yang dialami Kristus. Sebetulnya kita yang masuk neraka. Jasanya itu luar biasa, saudara-saudara. Biar kita enggak dikasih apa-apa, Kristus itu sudah berkat terbesar. Setuju? Tuhan enggak mau kasih apa-apa, Kristus itu berkat terbesar. Tapi orang sering bilang, aku kok enggak diberkati. Kristus itu berkat terbesar. Keliru kalau enggak ngomong enggak diberkati. Sudah kata Alkitab. Telah diberkati. Cuma kita enggak sadar. Ya, anugerah yang terbesar yaitu Kristus. Jangan saudara ubah-ubah. Saudara terkontaminasi dengan di luar. Sebab itu jangan gampang-gampang buka yang di luar. Ya, digeser aja sudah keliru saudara-saudara. Bingung berkat-berkat, bingung kuasa-kuasa, Kristusnya lupa. Sangat tidak baik. Sakit sedikit ngomel. Karena apa? Karena yang dicari bukan Kristus. Yang dikasihi bukan Kristus, saudara-saudara. Kalau orang cuma ngomong, saya mau setia. Setialah, dia sendiri enggak setia. Dia sendiri enggak setia, saudara-saudara. SMS-nya suruh setia. Dia sendiri enggak setia. Menyedihkan. Itu manusia. Ya. Yang kedua, dia jadi contoh, dia jadi teladan buat kita. Ya, itu tadi, tidak sekedar ngomong, tapi dia memberi teladan buat kita, dipraktekkan. Salah satunya apa? Tadi yang kita baca, ibadah. Seperti kebiasaan. Kalau kebiasaan baik, kenapa enggak dilakukan? Malah harus ditingkatkan. Kalau kebiasaan buruk, itu harus dibuang. Setuju? Jangan saudara ngomong kebiasaan, ya kebiasaan jelek dibuang. Kebiasaan yang baik itu harus ditingkatkan. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi enggak ke gereja, jelas itu bukan niru Kristus. Niru siapa? Niru iblis ya tadi bilang. Atau niru orang dunia. Ya kan. Kalau ngomong mau niru Kristus, Kristus kekasih kita, ya niru Kristus. Tidak niru Kristus, tidak tahu niru siapa. Kristus itu ke gereja, dia ibadah. Niru siapa yang tidak tahu? Menurut saudara-saudara niru siapa? Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi saudara, kebiasaan yang baik harus dilakukan, bahkan perlu ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Ini tanda saudara niru Kristus, tanda saudara rindu Tuhan, ya kan? Nggak ke gereja, nggak tahu niru siapa. Mari kita lihat kedua. Yang kedua itu teladan gereja awal. Ya, contoh gereja awal itu ke gereja. Coba kita baca di dalam Kisah 2 ayat 42, ayat 46 dan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 46. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Iya, ya di sana dikatakan, kalau saudara baca ayat di atasnya, mereka orang-orang yang percaya, lalu dibaptis. Ya, setelah dibaptis apa?
mereka bertekun. Tekun. Ya. Tekun ini tanda iman. Saudara enggak tekun, saudara bukan orang percaya. Ya. Orang percaya itu pasti tekun. Nggak gampang goyah. Itu orang percaya, dia tekun. Mereka tekun. Saudara-saudara, mereka sungguh-sungguh. Ya. Apa? Beribadah. Ya, jadi setelah percaya itu membina iman, mendewasakan rohani dengan beribadah. Ya, puji nama Tuhan. Dan itu cara hidup mereka. Gaya hidup mereka. Mereka bahkan tiap hari disebut di situ. Ya, karena Tuhan bangkit luar biasa. Dampaknya itu membuat orang seger. Semangatnya luar biasa. Ya, tidak pernah terjadi. Bangkit terus dia bertemu murid-murid 140 hari terus menerus. Ya, wah itu kagum saudara. Mereka nggak takut lagi. Aniaya apa? Karena Tuhannya hidup. Memberi pengharapan yang pasti. Ya, sekarang berapa ribu tahun kemudian membeli orang Kristen ini. Ya, tapi ditulis sebenarnya. Sebenarnya ini harus menggugah kita juga. Puji nama Tuhan, haleluya. Lalu dikatakan di sana disukai semua orang. Ya, karena cara hidupnya berubah. Orang semua senang. Suami senang, istri senang. Bukan duit banyak saudara. Hidupnya makin indah. Keluarganya makin seperti sorga. Ya, karena memang keluarga itu diciptakan untuk menciptakan bumi, sorga di bumi, di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Ya, sebab itu Tuhan bilang kerajaan sorga seperti raja yang mengadakan perjamuan. Dia undang semua. Tapi ada yang tidak memakai pakaian pesta. Dia diseret keluar. Ya, jadi memang ada aturan-aturan di dalam rumah tangga. Aturannya aturan Tuhan. Ya, jadi orang masuk pesta pada zaman dulu, mereka tanggalkan pakaiannya sendiri, dia pakai pakaian pesta. Sudah disediakan oleh tuan rumah. Ya, kita juga sudah disediakan. Cara-cara berumah tangga sudah, mau enggak kita pakai? Enggak mau pakai, keluar. Sebab itu Tuhan bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang kepengen nikah, dipikir nikah itu indah, minta itu luar biasa nikah itu. Tapi tragisnya, banyak nikah yang diakhiri dengan perceraian. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang masuk nikah, tapi banyak yang berakhir tragis. Perhatikan, apalagi yang belum nikah ini. Maukah Anda pakai cara-cara Tuhan? Puji nama Tuhan. Ya, kalau pakai cara Tuhan, disukai oleh semua orang. Ya, kalau 1-2 itu sentimen, tidak senang ya, tidak ada masalah. Raja Saul bilang, aku pura-pura tuli. Pura-pura tuli aja. Ngapain? Kalau diikuti jadi stres, depresi, saudara-saudara. Pura-pura tuli. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, lalu dikatakan makin bertambah banyak jemaat. Kualitas menentukan kuantitas. Bukan kuantitas menentukan kualitas, no. Sebab itu saya rindu, gereja ini gereja yang berkualitas. Saya yakin waktunya tiba gereja ini akan makin penuh. Ini Alkitab saudara-saudara. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Tuhan memberkati jasmani dan rohani. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya, ya. Mereka berkumpul, 2 atau 3 berkumpul atas namaku. Ya, Tuhan bilang, aku ada di tengah-tengah mereka. Om, kalau gitu sendirian ya Tuhan gak ada. Ada. Ya, Tuhan gak pernah ninggalkan kita. Ya, kalau saudara baca 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi dia tinggal di dalam kita. Cuma saudara-saudara, ya, kehadiran Tuhan, kadar kehadiran Tuhan itu
lebih besar kalau kita berkumpul bersama-sama. Ngerti ya? Tuhan hadir, tapi kadar kehadiran Tuhan saat kita berkumpul bersama-sama itu lebih banyak. Ya, kalau saudara sendiri rasanya doa aja kalau sendirian cepat selesai. Ya, tapi kalau banyak, waduh, 1 jam kurang. Ya, saudara-saudara, kurang. Ya, kalau doa pagi itu cepat sekali. Doa penyembahan, renungan, terus doa syafaat, kurang. Ya, saya bawa renungan kadang-kadang saya, waduh, waktunya kok cepat ya. Cuma 20 menit. Penyembahan pujian 20 menit. Doa syafaat 20 menit, kurang. Ya. Haleluya. Nyanyi juga gitu. Kalau sendirian kayaknya, tapi coba nyanyi bareng-bareng. Wah, lebih enak. Setuju? Ya. Tuhan hadir, sebab itu kita bisa goyang-goyang. Kalau sendirian kan nggak enak, saudara-saudara. Kalau banyak enak. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara. Saudara bayangkan, arang ya dalam tungku. Coba saudara ambil keluar 1, cepat padam. Masukkan lagi enggak? Wah, jadi panas saudara-saudara. Ya. Haleluya. Itu hal-hal rohani, berkat-berkat rohani saudara-saudara. Ya, coba kita baca 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Iya, ya, tubuh Kristus, kita ini anggotanya. Kalau nempel di tubuh, semuanya berfungsi dengan baik. Ya, saudara-saudara. Tapi kalau dikeluarkan, dilepaskan, nggak ada apa-apanya. Ya, jadi Tuhan berikan berkat, anugerah, karunia itu bisa berfungsi saat di gereja. Ya, bisa jadi berkat, saudara-saudara. Amin. Ya, tangan kalau dilepas dia nggak berfungsi. Ya, tapi kalau dia lekat, semuanya berfungsi. Ya, oleh sebab itu di gereja ini harus ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa bawa renungan, ya, ada yang rajin berdoa. Memang talentanya berdoa. Ya, nggak usah iri, nggak usah bingung. Ya, memang itu talentanya. Ya, talentanya apa lagi? Ya, sampai dari sederhana sampai mungkin yang kelihatannya hebat. Ya, sebetulnya nggak ada perkecualian. Amin, saudara-saudara. Itu berkat rohani. Ya. Coba kita baca Kisah 13 ayat 1-3. Kisah para Rasul 13 ayat 1-3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Iya, ya. Jadi saudara-saudara, pengutusan itu melalui ibadah bersama-sama. Ya, jadi ada cara-caranya. Dilihat, wah, ini yang layak diutus, Saulus dan Barnabas. Nanti berganti nama Paulus, saudara-saudara. Tidak beribadah nggak ada pengutusan. Ya, saudara online, siapa yang tahu? Mau diutus. Online juga dengar atau tidak, kita nggak tahu, saudara-saudara. Tapi ibadah kita tahu, oh dia rajin. Setia dalam hal kecil, Tuhan akan beri perkara besar. Nggak setia, Tuhan nggak akan kasih yang besar. Itu pasti. Ya, kecil aja nggak setia kok, dikasih besar amburadul.
Ya, komsel bubar, dikasih apa ya? Bubar, bubar, bubar. Bubar. Ya, jadi saudara mau naik, ya harus dari yang kecil. Ibadahnya setia, pelayanannya setia. Ya. Kalau saya tidak kasih, Tuhan akan suruh orang lain. Itu pasti, saudara-saudara. Ya, jadi nggak ada ibadah bersama, nggak ada pengutusan. Ya, Tuhan di sorga, tapi ada wakil Tuhan di muka bumi ini. Ya, dari pemerintahan orang tua semua. Itu wakil Tuhan. Ya. Yosua bersekutu, rajin bersama-sama dengan orang Israel dan khususnya dengan Musa. Dia menjadi pengganti Musa. Bukan anak Musa, Yosua. Ya, setia dalam peperangan menyelidik di tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb. Ya, Elisa menjadi ganti Elia. Kenapa? Karena dia saudara-saudara bersekutu. Ya, dengan orang-orang Israel, khususnya dengan Elia. Elisa itu orang kaya, saudara-saudara. Ya, dia punya pegawai-pegawai. Tapi dia tinggalkan semuanya. Dia jadi apa? Pelayannya Elia. Elisa itu pelayan. Mau yang kecil, dia bos loh. Dia bukan orang biasa, bukan orang kecil, bukan. Dia pengganti Elia. Saudara-saudara, kemana Elia pergi, dia ikut. Saudara mau mengikuti teladan pemimpin saudara yang baik, sudah barang tentu. Nggak mau ikuti, nggak bisa. Ya ikut ke Gilgal, sungai Yordan, terus. Yeriko dia ikut. Sampai Elia tanya, mau minta apa kamu ikut aku? Aku minta 2 bagian roh Elia, tuanku. Kalau aku terjadi sesuatu yang tidak biasa, engkau baru bisa. Elianya naik ke sorga, diangkat hidup-hidup. Elisanya benar-benar dikasih 2 bagian roh Elia. Bikin mujizat 32 kali. Elia cuma 16, Elisa 32. Ya bos, jadi pencuci kaki Elia. Saudara-saudara. Bisa saudara? Ada berkat. Ya, pengganti orang besar. Berkat enggak? Berkat. Anugerah, kemurahan Tuhan. Yang kalau saudara baca nanti di dalam Kisah 12 ayat 5-12, Petrus lepas dari penjara. Kenapa? Karena ada orang yang berdoa bersama-sama. Berkat jasmani. Jadi tidak rugi saudara-saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Satu kali ada satu gereja, saudara-saudara, orang ini rajin ke gereja. Datang paling pagi, duduknya di tempat yang tertentu. Satu kali orang ini enggak datang. Ya. Jadi bertahun-tahun orang ini memang rajin ke gereja, duduknya di tempat tertentu. Datang pagi-pagi, enggak terlambat-terlambat, saudara-saudara. Satu kali enggak datang. Pendetanya gelisah. Kenapa? Biasanya rajin, kali ini kok enggak rajin. Begitu selesai, pendeta ini telepon. Nada berdering ada, tapi enggak diangkat. Gelisah tambah pendetanya, dia langsung ke sana ke rumahnya. Dilihat pintu keterkunci. Ya, kunci ada di dalam, didobrak. Ternyata bapak ini pingsan. Langsung dibawa rumah sakit. Untungnya ya sembuh. Ya bukan untung ya, Tuhan tolong sembuh. Coba bapak itu enggak rajin, pendetanya enggak ngereken saudara. Biasa gak teko kok. Ya mungkin yang gereja lain. Ya jangan terus dibilang sakit. Ya gereja lain. Ya ben lah, bagian baik. Jadi rajin itu enggak rugi saudara-saudara. Ya sini yang rajin selalu, saya meskipun bukan tukang absen. Saya ini pengkhotbah saudara. Tapi yang rajin itu saya tahu. Ya, loh kok enggak datang? Ada yang bilang, om hari ini jadi babysitter katanya. Ya, karena dia rajin. Ya, menarik perhatian orang rajin itu.
Saudara-saudara, tiap minggu ada, nggak datang sekali, pendetanya langsung besuk. Pingsan, untung enggak terlambat, langsung dibawa dan sembuh. Puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan lebih Tuhan, haleluya. Mari kita baca Keluaran 23 ayat 25. Ini ayat-ayat terkenal ya, bagi orang lama khususnya. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kamu harus beribadah, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, ini dijadikan nyanyian, berbakti, 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 soal utama. Apa? Saya lupa selanjutnya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saya merasa sehat justru masa pandemi. Heran ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, ada banyak bingung vaksinasi. Saya bilang divaksinasi baik, enggak divaksinasi ya rapopo. Ya, awalnya kan enggak boleh katanya. Sekarang malah didahulukan orang lansia, saudara-saudara. Saya enggak bingung-bingung, ya, ketemu dokter yang bilang, "Sudah Pak, belum." Wah, dia bingung nyarikan. Ya, sampai ketemu lagi saya enggak enak, saudara-saudara. Sehingga saya cari tahu puskesmasnya di mana. Ya, akhirnya lewat PGIS nama saya didaftarkan. Suruh foto KTP sama HP saya masing-masing, istri juga. Jadi sudah dicatat, tinggal tunggu panggilan katanya. Wah, ya saudara-saudara, sehat. Segala penyakit. Saudara imani, ojo melongo ya. Aku mau beribadah supaya Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan segala penyakit dilalukan. Saudara pegang ayat ini. Ojo gombloi. Pegang, catat, hafalkan. Saudara kepengen sehat? Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Roma 12 ayat 4 sampai 6, ayat 8. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak ada satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai kasih yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Iya, ya, jadi saudara-saudara melalui gereja, perhimpunan, ya, semua berfungsi dengan efektif. Semua dapat berfungsi melihat tubuh, ya. Melalui gereja semua saudara-saudara kita belajar melayani. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Bukan jadi penonton, ya, jadi pemain, bukan jadi penonton, melayani. Ya, jadi ingat saudara-saudara, kita ini anggota tubuh, ya, semua berfungsi. Tidak boleh diem. Ya, ada yang memimpin, ada yang berkemurahan, ya mungkin Tuhan berkati, ya kita harus berkemurahan. Ya, ojo buat diri sendiri. Belajar saudara-saudara, ya, jangan tidak berfungsi.
Ya, mata punya tugas, hidung punya tugas, telinga punya tugas, tangan punya tugas, kaki punya tugas. Itu kalau melekat pada tubuh. Amin, saudara-saudara. Ya, satu kali ya, kaki ini bisa ngomong. Ya, dia bilang ngomong sama mulut, saudara-saudara. Wah, kamu enak makan kecap. Makan enak-enak, koloke, koloba, kolonyet. Semua saudara-saudara, ya. Mulutnya bilang, saudara-saudara, ya, kakinya bilang, aku ini jalan terus, capek. Kamu enak sih, makan, kulineran terus. Aku ini yang nganter, capek, saudara-saudara. Ya, lalu mulutnya bilang, ya wis aku berhenti. Aku enggak makan, kasihan sih kamu. Ya, berhenti, saudara-saudara. Lama-lama kakinya lemes. Mulutnya, aku enggak boleh makan sih, ya lemes kamu. Ya wis makan, no. Makan, kakinya normal lagi, saudara-saudara. Ya, jadi itulah tuh fungsi tubuh, saudara-saudara. Ya, Kristus jadi apa? Jadi kepala. Ya, sebab itu kita harus taat kepada kepala. Kepala itu enggak kelihatan sekarang ada di sorga. Nah, kepala itu memberi wakil di muka bumi. Ya, kita sebagai anggota gereja diajari kalau kita rakyat, kita harus tunduk kepada pemerintah. Saat kita tunduk kepada pemerintah, itu tunduk kepada Tuhan. Setuju? Kuasa itu Tuhan yang angkat. Ya, pemerintah itu mewakili Tuhan. Kalau enggak amburadul. Mau taat kepada orang Tuhan, harus taat kepada orang tua. Kalau kita anak. Ya, mau taat kepada Tuhan, kita harus taat kepada pemimpin. Kalau kita orang yang dipimpin, termasuk jemaat, saudara-saudara. Ya. Amin. Mau taat kepada Tuhan, kita harus taat kepada guru saat kita menjadi murid. Setuju? Kita nggak taat kepada guru sama dengan tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada orang tua sama dengan tidak taat kepada Tuhan. Ya, sebab itu mari kita ikuti peraturan ini. Ya, saya setelah kehilangan sepeda, saya taat kepada papi saya. Papi saya ngomong apa saya dengar baik-baik. Tapi masa harus kehilangan sepeda dulu? Kalau enggak kehilangan kan lebih baik saya dulu, ya kan? Banyak orang Kristen kalau belum kebentur dia nggak mau taat. Kebentur-bentur dulu baru taat. Ya, Daud itu taat kepada Saul. Saul itu raja. Meskipun nggak beres. Urusan nggak beres itu urusan Tuhan, kata Daud. Dia punya kesempatan 2 kali membunuh Saul, dia tidak lakukan. Ya, saudara-saudara. Mungkin kalau kita punya kesempatan seperti Daud, dia bilang, kita akan bilang, wah ini kehendak Tuhan, membunuh raja. Ya, mantuk-mantuk. Ya, saudara-saudara. Wah ini kesempatan membunuh Saul. Ini kehendak Tuhan, 2 kali dikasih kesempatan. Betul? Salah. Jangan ngomong betul. Ya, bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Harus taat. Hasilnya luar biasa. Kalau Daud bunuh, dia salah dan dia urusan sama Tuhan. Itu dosa. Konsekuensi dosa adalah maut, hukuman. Jangan ngomong Tuhan kasih. Tuhan itu juga adil. Enak aja memanipulasi kasih Tuhan. Itu sangat tidak baik. Tuhan adil. Tuhan akan hukum orang yang main-main, yang tidak taat. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat yang ke-6. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, gereja itu tempat pembinaan karakter. Di sini dibina dan sekaligus di sini juga dipraktekkan.
Senang? Sekolah tidak cukup pandai, saudara-saudara. Pandai amburadul, karakter perlu dibentuk. Sekolah di Indonesia kurang sempurna, kurang baik. Selama mereka tidak membentuk karakter. Cuma otak aja diisi. Pinter tapi jahat. Tapi gereja itu tempat membina karakter. Sebab itu saudara harus rajin. Saudara harus kirim anak-anak saudara. Ya, satu orang tua itu harus dia ngerti dengan baik. Di gereja anaknya dibina karakternya. Ya, anak yang pindah agama, Kristen pindah agama. Kenapa? Orang tuanya tidak mendidik dengan baik. Dia menyesal. Ke gereja enggak, gereja juga enggak bisa sepenuh. Orang tua harus bantu. Saudara harus bersyukur ada gereja. Ada yang membina karakter. Khususnya anak-anak saudara. Salahkan gereja. Kita gereja enggak bisa maksa. Orang tua bisa lebih memaksa. Mengarahkan anak-anaknya. Karena anak itu di bawah kuasa orang tua. Lebih-lebih saat dia kecil dijejeli Tuhan. Tidak cukup duit banyak. Saudara wariskan uang banyak. Sekolah tinggi. Malah dia nentang Tuhan. Kalau tidak dibawa ke gereja. Sudah anaknya dibawa. Saya dengar kaum muda akan onsite. Sebulan sekali masih. Ya, kalau sekolah umum boleh, gereja juga buka. Jangan lupa saudara-saudara. Tempat pembinaan karakter. Ya, kerendah hati, wah, cukup doa enggak? Ya? Lalu kita enggak cukup doa, enggak? Atau juga nyanyi, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku, nyanyi sampai kesel, saudara enggak bisa dibentuk. Ya. Dibentuk itu lewat apa, saudara-saudara? Tuhan bawa ke gereja. Amin, saudara-saudara. Ya, untuk sabar, ya dibawa ke gereja, saudara-saudara. Ya, nggak bisa cuma di rumah ya. Di rumah cuma ada meja kursi, saudara-saudara. Coba dikasih istri, bisa sabar. Padahal saudara bilang, oh di dunia ini tidak ada yang secantik engkau. Ya awalnya, saudara-saudara, setelah nikah, ribut. Jadi tidak sabar. Padahal kasih itu sabar. Saudara tidak sabar itu tidak mengasihi. Bukan berarti saya bilang nggak boleh marah. Saya nggak sabar, saudara nggak ngasihi. Kesabaran terus, angel ya. Kesabaran terus, saudara nggak ngerti kebenaran. Ya, kalau salah ya dikasih tahu. Ya, selamat itu bahan baku. Kasih, sabar, mengampuni itu produk. Dari bahan bakar, dari bahan dasar bisa jadi produk lewat apa? Proses. Bahan dasar tidak bisa langsung jadi produksi, ya, diproses. Ya, selamat itu bahan dasarnya, bahan bakunya. Diproses lewat apa? Gereja. Saudara jadi sabar, saudara bisa ngampuni. Kalau tidak dipraktekkan kan nggak bisa. Kalau nggak ada orang kan nggak bisa. Di hutan, ya nggak bisa. Ngampuni opok, ngampuni pohon. Pohon tak ampuni. Binatang tak ampuni. Aku sabar sama binatang, ya dicaplok saudara-saudara. Aku sabar, mau motong ayam. Ya kurang gizi. Nggak apa-apa dipotong karena dia nggak punya roh. Ya Buddha ngajarkan gitu. Semut aja nggak boleh dibunuh. Dirubunglah semut. Seluruh tubuhnya. Ya kalau sesama itu betul. Tapi jangan sama binatang. Semut aja gigit dibiarin. Semutnya datang banyak. Digigit
Sana sini banyak semut. Membunuh dosa. Ya, saudara-saudara. Ya, jadi sekali lagi selamat itu bahan dasar. Ya, untuk jadi sabar perlu proses. Ya, proses suami istri. Utamanya mengasihi, tidak mau sabar. Bukan kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya, saudara baca 1 Korintus 13 ya. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang ke-7 terakhir. Kembali kita baca Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara di sana dikatakan apa? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Ya, jadi kalau ingin ketemu Tuhan, ya harus berkumpul bersama-sama. Ya, dan saat berkumpul bersama-sama dalam namaku, jadi Tuhan itu harus jadi pusat perhidupan kita. Pusat ibadah kita. Tadi sudah saya singgung sedikit, saudara-saudara. Ya. Jadi sebenarnya daya tarik ke gereja itu Tuhan. Bukan yang lain. Apa daya tarik saudara ke gereja? Ada yang berkat, ada yang ini, ada itu. Itu enggak benar semua. Daya tarik saudara siapa? Tuhan. Sumber pemberian berkat, saudara-saudara. Ya, ada orang kenal pejabat, lalu dia cuma mau pakai kuasanya aja. Itu enggak baik, saudara-saudara. Kenal orang pejabat ya kenal biasa. Jangan lalu kita punya motivasi, mau tak pakai dia, tak peralat. Karena dia orang berkuasa. Itu sama kalau kita gunakan Tuhan begitu. Banyak orang Kristen yang meleset. Coba colek kanan ke gereja, pusat perhatiannya apa? Yang dicari apa? Apa? Ada yang kepingin diberkati, ya rajin ke gereja. Itu juga salah. Saya kasih tahu saudara-saudara. Ya. Pusat ketertarikan kita, ya, daya tarik kita yang terbesar apa? Tuhan. Ya, satu kali Presiden Roosevelt, saudara-saudara, itu sering datang ke gereja tertentu. Ya, karena memang mungkin anggota di situ dulunya. Lalu ada seorang anggota gereja, dia telepon pendetanya, "Pak Pendeta, Presiden Roosevelt hari ini hadir atau tidak?" Ya. Yang pendeta ditanyai, pendetanya langsung jawab, saudara. Loh, hadir enggak hadir saya enggak tahu, saya ini bukan Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan hadir. Setuju? Presiden Roosevelt belum tentu hadir, memang dia punya kesibukan banyak. Ya, pendeta yang bilang, saya enggak tahu, memang enggak tahu dia, jujur. Tapi dia bilang, tapi yang pasti hadir itu Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi jangan ketemu, ya itu boleh aja ketemu orang ya. Tapi motivasi atau kerinduan, daya tarik yang terbesar itu harus Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jadi sekarang kita harus ganti, saudara. Jangan saudara peralat Tuhan, cuma kuasanya aja. Saudara nggak akan selamat, nggak dapat hidup kekal. Saudara tertarik berkatnya aja. Ada orang yang demikian, ya. Orang Kristen, saya meluruskan saudara. Ya, gereja ini harus benar. Ya, berita-berita luar, ya mungkin mereka tidak jelas ya, tapi sering ditonjol-tonjolkan. Tuhannya makin kejepit, berkatnya yang dibesar-besarkan, kesembuhan makin dibesar-besarkan, Tuhannya kejepit, lama-lama hilang. Dosa enggak? Karena itu dibengung-bengungkan terus. Terus dicerita-ceritain. Tuhan menyembuhkanlah, Tuhan memberkatilah, Tuhan inilah, tidak salah. Tapi sampai ke jemaatnya bingung, cuma berkat, cuma kuasa, itu jadi dosa. Ya.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, dan saudara-saudara, gereja itu salah satu anugerah Tuhan. Saudara harus bersyukur dibina di sini, jadi keluarga di sini, dikasih teori praktek. Wis kurang apa? Ya kan? Saya selalu kalau pulang Surabaya apalagi lewat gereja saya. Di sini saya dibesarkan. Di sini saya dididik, saya sampai jadi hamba Tuhan. Dan saya bersyukur. Saya tidak pernah lupa dengan gereja saya. Saudara ingat gereja saudara? Sudah sekuliah bablas angine. Ya, memang ada yang ingat, tapi ada yang bablas angine. Oh, pose gereja. Aku kan saiki sarjana, S2. So, gimana? Punya kedudukan lagi. Gereja, opo gereja? Gereja itu salah satu anugerah Tuhan yang besar buat kita semua. Haleluya. Saudara akan menjadi orang yang dikasih Tuhan saat saudara mengerti ke gereja itu perlu. Gereja itu perhimpunan. Gereja itu perkumpulan. Memang kemah tabernakel pernah Musa. Begitu kemah tabernakel pulih. Kemah Musa itu dibongkar. Pandemi boleh online, tapi pandemi akan lewat dan kita akan beridabah bersama-sama. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian lebih baik 1000 hari. 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Berdiam di dalam rumah, satu hayat ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu menyembahmu ayam hidup menikmati swaga aku. Saudara-saudara, saudara sudah melihat manfaatnya beribadah gereja. Tergugahkah saudara untuk rajin? Tergugahkah saudara seperti Daud mengatakan? Kalau saudara rindu seperti Daud, tidak ada cara lain. Ikutilah cara Daud. Tuhan Yesus, idola kita. Mari kita ikuti Tuhan Yesus. Tidak mengikuti Tuhan Yesus berarti bukan murid Tuhan Yesus. Tidak tahu murid siapa. Ini harus jadi kerinduan kita.
Tuhan harus daya tarik terbesar dalam kita beribadah. Jangan saudara mau terkontaminasi dengan omongan-omongan yang lebih nonjolkan berkatnya, kuasanya, dan lain sebagainya. Tuhan itu harus jadi daya tarik terbesar, bukan yang lain. Saudara akan menjadi indah, saudara akan menjadi luar biasa, saudara akan menjadi dahsyat. Saudara akan berbeda dengan saudara yang lalu. Kalau Tuhan menjadi daya tarik terbesar. Mari kita utamakan Tuhan. Mari kita cintai Tuhan. Kalau disuruh pilih, saya pilih ke gereja. Yang lain mungkin kalau pesta pagi, ke gereja sore. Pestanya sore, ke gereja pagi. Tuhan tidak maksa, tapi itu kehendak bebas kita. Maukah kita? Mari kita menaikkan pujian ini. Nanti Devi akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik, haleluya. Satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Menikmati semua kemurahan dan sekali lagi menikmati kemurahan-Mu, haleluya. Kemurahan-Mu, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, aku mau rindu beribadah senantiasa, bertekun, haleluya. Melihat manfaat yang luar biasa, bertemu dengan Tuhan, haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa pagi hari ini Tuhan untuk setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih dengan sabar Tuhan mengingatkan setiap kami Tuhan. Dari hal yang kecil Tuhan untuk kami bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk
Selalu Tuhan Engkau mengingatkan setiap kami Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami Tuhan melakukan kehendak kami sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu Tuhan kami mau belajar Tuhan. Kami mau taat Tuhan kepada Engkau Tuhan untuk kami melakukan kehendak-Mu Tuhan dari hal yang kecil Tuhan untuk kami bisa beribadah kepadamu ya Bapa. Dan Engkau sendiri Tuhan yang sudah meneladani setiap kami Tuhan untuk senang Tuhan tinggal diam Tuhan di dalam rumah-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan ada berkat jasmani dan rohani Tuhan yang kami dapatkan Tuhan saat kami mau setia Tuhan kepada Engkau Tuhan. Saat kami mau setia beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan kami pun percaya Tuhan saat kami mau setia Tuhan kepada Engkau Tuhan, karakter setiap kami Tuhan akan Engkau ubahkan Tuhan semakin baik lagi Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Dan ampuni Tuhan setiap kami Tuhan kalau selama ini Tuhan kami terus Tuhan melakukan kehendak kami sendiri Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Mungkin kami sering kali Tuhan meminta ini itu. Sering kali Tuhan kami memaksa Engkau Tuhan untuk campur tangan Tuhan akan masalah-masalah kami Tuhan. Tapi kami Tuhan melalaikan Tuhan untuk datang Tuhan kepada Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa. Kami mau belajar Tuhan untuk kami terus rajin Tuhan untuk setia Tuhan beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang sucikan kuduskan setiap kami ya Bapa. Dan juga kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar Engkau yang pakai lebih lagi Tuhan. Engkau yang terus urapi hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau juga Engkau berkati keluarganya Tuhan dan segala kerinduannya. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan selanjutnya kepada Saudara Bebeng untuk mengkoordinir persembahan dan menyampaikan kegiatan kita sepekan yang akan datang. Saya persilakan. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saya mengundang hamba Tuhan yang sudah tetapkan bertugas untuk melakukan persembahan. Kita akan angkat pujian. Saya tadi agak teringat ada Keluaran 23 ya, 25 ya Om ya. 23, 25 itu pujian. Kalau orang lama pasti tahu tuh. Berbakti, berbakti. C coba saya. Berbakti, berbakti, berbakti. Silakan. Saya undang yang bertugas untuk mengulang persembahan. Berbakti, berbakti, berbakti. Tuhan utama. Haleluya. Berkati roti airmu, segala penyakit lalukan. Berbakti, 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 berbakti. Tuhan utama. Haleluya. Tuhan berkati rotimu dan airmu, segala sembuhkan itu berbakti, 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 berbakti. Tuhan utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit, disalurkan. Berbakti, berbakti, berbakti. Haleluya. Tuhan utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala luka dilakukan, segala penyakit disembuhkan. Ya, pujian yang murni dari ayat firman Tuhan. Secara mainkan dan ini terjadi. Tuhan memberkati rotimu dan air. Amin. Nyakit sembuh semua, saudara. Puji Tuhan, berikut adalah jadwal ibadah sepekan mendatang.
Ya, minggu depan, Selasa, Kamis, dan Sabtu kita ada doa pagi melalui Instagram ya online. Lalu hari Kamis hari Sabtu ada kebaktian secara online juga, pelajar. Tadi saya dengar mungkin akan dicoba onsite 1 bulan 1 kali sambil menunggu peraturan pemerintah ya. Lalu minggu depan, Bapak Saudara, ibadah hari yang pertama 6:30, seperti halnya pagi hari ini, sampai kurang lebih jam 8.15 seperti itu. Lalu sore hari, ibadah raya yang kedua dimulai jam 5 sore, sampai kurang lebih jam 7 kurang 15. Itu saja Bapak Saudara, biar apa yang Saudara Bapak Ibu Saudara persembahkan Tuhan yang memberkati kembali. Sebentar kita akan terima doa berkat. Terima kasih. Ya, cuma Kamisnya doa pagi itu diliburkan sekali karena kami ke Bandung ya dalam rangka untuk rapat pengurus pertama ya. Jadi dilakukan onsite saudara-saudara ya. Jadi Kamisnya saja, tapi Selasa, Sabtu tetap ada. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyampaikan kabar baik buat kami. Sebab itu kami mau sambut, kami mau praktekkan, sehingga kabar baik itu bukan hanya kabar, tapi menjadi kenyataan sesuatu yang baik buat kami. Sehingga kami boleh bersyukur terus, sehingga kami boleh makin rajin, karena memang Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kami yang sering tidak melakukan, sehingga tidak menjadi kenyataan. Ampuni kami mau melakukan. Topik dari pagi hari ini, ke gereja itu perlu melihat manfaatnya yang luar biasa, boleh berjumpa dengan Engkau dengan kadar yang lebih. Terima kasih Bapak, Engkau terus menolong pemerintahan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh makin takut akan Engkau, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dijauhkan dari korupsi, penyelewengan, sehingga bangsa kami boleh makin maju di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, kalau COVID-19 sudah kami perhatikan makin surut, dan kami yakin itu juga akan mendunia, sehingga kami boleh beribadah secara bebas, beraktivitas yang lain, perdagangan juga makin indah, dan Tuhan makin memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara, akhirnya segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, kebesaran, serta rasa syukur kami persembahkan kepada Bapa di dalam sorga. Berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani turun dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada sidang jemaatnya GBT-LCAD yang hadir saat ini, juga yang tidak sempat hadir. Setiap persembahan, apapun yang dipersembahkan oleh sidang jemaat-Mu, bahkan yang akan dipersembahkan, Tuhan membalasnya dengan berlipat kali ganda, disertai hidup yang kekal. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa, Sebelah kanan lebih dahulu, boleh?
Diikuti yang tengah. Lalu yang sebelah kiri. Mohon untuk tetap jaga jarak ya Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Wind is blowing, breaking my cobblestone, taking and my walls are all crashing down. 'Cause right now you're able and cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. You never lost a battle. No, you never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never